Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi pada nomor 27 kita hanya mencentang-centang ya. Komunikasi masyarakat semakin tidak terbatas tempat dan waktu. Ini bidang pendidikan, ekonomi atau sosial? Sosial. Muncul media elektronik sebagai sumber ilmu pendidikan. Maraknya penggunaan TIK untuk membuka lapangan kerja berarti pertukaran pelajar? Wah, ini pelajar loh, berarti pendidikan. Pembelajaran tidak harus tatap muka. Pendidikan. Muncul elektronik sebagai sumber ilmu. Pendidikan. Semakin banyak media belajar modern. Pendidikan. Perindustrian. Ekonomi. Terus persaingan dunia kerja. Ekonomi. Pola pikir menjadi lebih agresif, suka hal baru. Ini sosial. Pengangguran sosial. Iya. Oh, belum ya? Ya, kalau mau ditulis. Kemarin buat katroknya, otaknya tidak. Oh ya gawe ya. Kalau buat kan hanya tinggal dicentang. Oh langsung. Sudah ya? Nanti kalau kurang jelas dilihat videonya. Nomor 2. Ini pernyataan tidak benar, berarti yang salah. Hubungan antara modernisasi dengan satu masalah. Terjadi kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan pembangunan industrialisasi. Ini betul. Berarti bukan ini jawabannya ya. Yang diminta kan yang tidak benar, yang salah. Masyarakat menjadi individualistik. Ini betul. Ini ya betul. Ada kesenjangan sosial karena kemajuan iptek hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Ini betul ya. Ini yang diminta yang tidak benar. Masalah ya, yang diminta kan masalah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dirasakan mendorong masyarakat semakin maju dan membaiknya tingkat kehidupan. Ini kan bukan masalah. Ini kebaikan gitu ya. Berarti jawabannya yang maksudnya seperti itu. Paham maksudnya ya, ini ya. Nomor 29. Kita akan cocokkan. Lihat. Meningkatkan kualitas SDM sumber daya Indonesia. Dengan nomor mana? Nomor 1 harusnya. Cara meningkatkan. Ini ya. 1 ke ki. Berarti ini salah. Ini salah. Ini salah. Ya nomor 1-nya jelas salah kan? Orang 1 ke P. Nomor 2 kemana berarti? Nomor 2 ke R. Moralitas kaitannya dengan budaya. Melestarikan adat istiadat 3 dengan S. Karena budaya luar dengan mudah dapat kita ketahui dan menyebar. Nah, ini 4 dengan P. Ada pertanyaan dulu? Ya. Tidak. Jelas ya? Kurang lebar. Sudah bisa dibaca. Kita lanjutkan ke nomor jawabannya apa? A ya. Nomor selanjutnya. Nomor 30. Peran Indonesia yang benar. Peran Indonesia yang benar. Yang mana itu? Peran Indonesia yang benar.
tuan rumah KTT ASEAN. Betul atau salah? Betul apa salah? Ke-1 di Jakarta. Salah. KTT ASEAN pertama kali di mana sih? KTT di pertama kali itu berada di Bali ya. Berarti ini salah Jakartanya ya. Nah, harusnya di Bali. Kemudian tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Betul apa salah ini? Ini betul. Betul. Terus yang salah lagi, oh yang betul yang diminta ya. Yang betul kemudian yang nomor 4. Ini betul. Berarti 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Kita lanjutkan nomor 31. Lihat nomor 31. Filipina, apakah penyedia cadangan makanan ASEAN? Bukan ya. Kalau penyediaan cadangan makanan ASEAN siapa? Thailand. Thailand karena di sana gudang beras. Kalau sekarang ditambah Vietnam. Indonesia penyelenggara KTT pada tahun 2000. Ini sudah kemarin pada tema 7 apa ya? Ini betul ya. Ini betul. Nah. Laos, pemrakarsa berdiri ASEAN? Bukan. Pendiri ASEAN sih siapa? 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Siapa? Singapura. Terus Filipina. Ada 5 ya. 1 lagi Thailand. Kamboja pendiri ini salah. Ini pendirinya ini. Terus nomor selanjutnya. Nomor 32. Pernyataan yang benar mengenai peran Indonesia. Berarti ini yang mana 32? Yang A. Apa A? Yang betul adalah yang mana ini? KTT ASEAN di Bali. Ini betul. KTT ASEAN di Bali. Terus selanjutnya ya. Kita lihat bendera ASEAN. Ini ada bendera dan nama negara. Sekarang saya tanya itu. Nomor 1. Ini bendera mana? Thailand. Ibu kotanya di Bangkok. Ini bendera apa? Malaysia apa Singapura? Malaysia. Ibu kotanya? Kuala Lumpur. Ini buku. Ini bendera apa? Vietnam. Filipina. Ibu kotanya? Manila. Terus ini Vietnam. Ibu kotanya? Hanoi. Kita lihat nomor selanjutnya. Kawasan bebas, perdagangan bebas, bidang apa ini? Ekonomi. Perjanjian ekstradisi? Ekstradisi ini adalah kalau ada penjahat ditangkap di luar negeri, wajib dikembalikan ke Indonesia atau ke negara lain. Ini ada satu lagi sebenarnya, keamanan. Ini harusnya ini. Industri
Industri ekonomi. Kawasan bebas damai netral sama keamanan. Operasi ASEAN ekonomi. Pengembangan sumber daya manusia, pendidikan. Pendidikan yang mana? Ada pendidikannya tidak? Yang terakhir ya. Pendidikan. Kawasan bebas narkoba, sosial. Kerjasama bidang kepegawaian dan administrasi, ini ekonomi. Pertukaran pelajar, pendidikan. Industri, ekonomi. Mengirim dosen, pendidikan. Ini apa? Sosial. Ini pendidikan. Nomor ini ya, kita lihat pabrik vaksin di kerjasama bidang kesehatan. Di mana negaranya? Singapura. Penelitian bahasa Inggris, pendidikan di mana itu? Di mana? Kalau bahasa Inggris. Ini pendidikan. Pusat bahasa Inggris ASEAN biasanya di Singapura ya. Penelitian biologi. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu betul ya. Bukan di Singapura Pak ya bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggris itu bidangnya bukan bidang pendidikan, tapi dia harusnya masuk ke dalam bidang teknologi. Ya, teknologi. Saya hapus ini. Bukan Singapura kalau teknologi. Ini teknologi. Ini kan ASEAN. Di Malaysia. Malaysia sana pakai bahasa Inggris. Terus biologi. Biologi di mana? Oh tadi di mana bahasa Inggrisnya? Malaysia. Nah, saya ingat-ingat dulu. Oh, Malaysia ya. Kelihatannya bukan Malaysia. Betul tadi itu Mas Singapura. Betul yang tadi itu. Iya. Betul yang tadi itu Singapura. Terus kalau yang biologi lah baru di sini. Biologi itu masuknya sama. Biologi itu teknologi. Lah ini baru negaranya negara biologi Malaysia. Iya, senengnya negara luar baik sih ya. Biologi itu Indonesia, penelitian biologi, bidang teknologi Indonesia. Pusat promosi ASEAN, bidang ekonomi. Letaknya di mana? Promosi Singapura. Ini tembaga, pabrik tembaga ekonomi. Di mana? Tembagapura, Indonesia. Tembagapura itu di Papua. Pusat penelitian pertanian. Ini ekonomi ya? Ekonomi. Apa teknologi? Ini teknologi. Teknologi. Di mana ini kalau pertanian? Filipina. Pusat pembukaan
Terus kemudian satu lagi pupuk urea ekonomi. Di mana? Indonesia. Kita lanjutkan nomor 36. 36 dilihat. Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri. Apa arti proklamasi? Proklamasi sebenarnya adalah puncak perjuangan ya. Perjuangan bangsa. Sebenarnya puncak perjuangan. Tapi di sisi lain, selain itu, sebenarnya kalau ada ini dengan ini harus dipilih yang mana? Pilihnya harusnya yang D. Menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang D. Tuliskan 3 perilaku positif mewujudkan makna kemerdekaan. Misalnya 1. Apa saja? Berani membela kebenaran, misal. Berani membela kebenaran. Terus apa lagi? Selain itu, berpikir kritis, belajar boleh. Berpikir kritis dan kreatif gitu ya. Terus kemudian taat pada aturan. Menaati peraturan lalu lintas sama. Paham? Ya. Lanjutkan pada nomor 28. 38. Lihat 38. Warga desa Beringin beringin akan menyongsong HUT RI. Kita lihat Bu Safira pelangi ngapain? Untuk mempertahankan proklamasi. Bu Safira ngapain ini Bu Safira? Bu Safira memasak menu makanan. Apakah ini salah satu wujud mempertahankan proklamasi? Tidak. Berarti yang ada Bu Safiranya salah. Kita lihat Pak Barda. Pak Barda memasang bendera merah putih, berarti Pak Barda betul. Kita lihat Pak siapa lagi? Pak Hartono belajar menyanyi, betul ya? Berarti pelangi apa pelangi? Pelangi apa di sini ada pelangi tidak? Tidak. Nomor 39. Laksamana Maeda mempersilakan rumahnya dijadikan untuk tempat rembugan untuk musyawarah membuat naskah proklamasi. Sikap yang ditunjukkan oleh Laksamana Maeda yaitu sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Walaupun Laksamana Maeda itu orang Jepang dia mendukung pergerakan perjuangan Indonesia. Kita lihat pertempuran Ambarawa, tempatnya di Ambarawa. Ini sangat jeneng aneh. Ambarawa di mana? Di Sumatera apa di Kalimantan? Oh ya, Sumatera. Astagfirullah. Ya di Jawa Tengah, di Pulau Jawa ini. Tokohnya Jenderal
Diponegoro. Pinter teman. Peristiwa 10 November terjadi di mana? Surabaya. Ini yang terkenal dengan Hari Pahlawan. Karena apa? Karena banyaknya yang meninggal waktu itu. Jadi semua orang Surabaya itu ikut berperang. Kaki-kaki ini bocah bayi. Iya, semuanya melu. Oh iya. Kaki-kaki ini bocah bayi biung. Ora ketang gawa pacul gawa arit dibedil jereng kanang. Iya. Itu semua seluruh rakyat Surabaya itu keluar ikut berperang waktu itu. Ya senajan gawa pancong gitu ya. Wah ditembak disit. Makanya banyak yang meninggal pada waktu ini. Tokohnya ini Bung Tomo. Perjanjian Renville di kapal USS Renville milik siapa? Amerika Serikat. Ini di Jawa tidak? Tidak ya. Tokohnya siapa? Perjanjian Renville? Amir Ijo-ijo. Siapa tokoh perjanjian Renville? Dawa jenengane. Tokoh perjanjian Renville adalah jenengane Dawa. Ayo gue, masalah. Siapa? Amir Syarifuddin bukan? Apa? Abdul Qadir Ijo-ijo. Apa bojo? Masa tokoh perjanjian Renville itu arep bojo? Jadi Indonesia waktu itu diwakili oleh Raden Abdul Qadir. Oh ya kuwe kayak gue ya. Oleh Wijaya Atmojo. Ijo-ijo. Raden Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Bandung Lautan Api di mana? Bandung di Jawa Timur apa Jawa Tengah? Ya, Jabar ya. Tokohnya Muhammad Toha. Jadi yang di Pulau Jawa ada berapa ini? 1, terus 2, 3. Ada lagi tidak? Ada. Pertempuran 5 hari di Semarang. Ini ada pertempuran 5 hari di Semarang. Jadi ada sekitar 4 perjuangan di wilayah Jawa. Sekarang saya tanya ini. Gambar nomor 1. Gambar apa? Gambar apa ini? Salung? Oh, gambar angklung. Cumplung? Cumplung sing ngomong ya? Oh iya. Ini dari mana, Plung? Dari Jawa Barat. Ini Tifa. Dari Papua. Ini Sasan tidak masuk. Sasan. Tinggal gitu tulisannya. Ini bukan karena yang nulis, ini karena yang melihat ini. Kalau yang melihat semakin jelek, tulisannya semakin jelek. Ya gitu ya. Terus yang bawah itu gambar siapa? Rumah apa ini? Oh, rumah joglo. Ya. Kalau joglo dari mana? Jawa Tengah. Kalau Jawa Barat juga joglo juga ya. Terus yang ini rumah mancung. Bukan ini. Ini rumah apa namanya? Rumah bolon. Bolon.
Lumah Bolon itu dari Sumatera ya. Sumut. Sumatera Utara. Ini namanya rencong. Rencong. Yang tajam yang mana? Yang sini apa yang sini? Yang ini. Yang tajam yang itu. Ini rencong. Rencong dari Aceh. Kalau dari Jawa Tengah apa? Peris. Oh ya. Patana. Kalau yang rumahnya seperti jamur itu orang mana? Pernah lihat rumah seperti jamur? Oh, Papua ya. Nomor 42. Oh, 42 ini ya. 42-nya 2 apa? 42-nya double ya. Ini 41. Oh, beda ya. Udah, cukup. Tuliskan 3 cara melestarikan laut. Bagaimana cara melestarikan laut? Tidak membuang sampah di laut. Oh iya, boleh. Tapi apa? Nah, ibaratnya kowe garep meringge, nyonggar buang plastik nang laut, iku kan. Enggak, pertama itu tidak menggunakan bahan peledak. Kerep nyetrum nang laut, masalah. Bahan peledak, sing kesetrum sing nyetrum ya. Bawa api gede, digendong, gludak kayak sing nyetrum. Oh, alah. Orang ulibak malah ya. Gludak kayak oh, alah. Diguyu nang lelek. Nah, giliran lu sekarang ya, itu ya. Tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Itu yang pertama. Pukat harimau itu jaring yang pukat harimau bukan bahan peledak ya. Pukat harimau itu jaring yang halus. Boleh. Tidak menggunakan pukat harimau. Terus apa lagi? Menanam pohon apa di pinggir pantai? Pohon jeruk, pohon beringin. Menanam mangrove. Mangrove itu pohon bakau. Mangrove di pantai. Pernah ke Logending? Pernah ke mana lagi itu? Ya Logending itu ada mangrove-nya sebelah sana. Yang nyebrang laut itu ya. Sebelah sana ada tanaman mangrove seperti itu. Itu di tepi pantai. Kalau wit kerambil ya kurang kencang untuk menahan ombak pantai. Ini tujuannya kan untuk menahan ombak pantai. Terus apa lagi? Selain itu, reboisasi sama menanam pohon mangrove. Bagaimana apalagi? Wis. Sudah 4 ya, hanya 3 ya. Tidak membuang sampah di laut bisa, tapi sampah yang dimaksud adalah sampah dari kapal. Menghindari pencemaran laut. Biasanya sekarang itu orang kalau membuang sampah di sungai, kan lama-lama kalau mengalir terus sungainya dekat laut, kan sampahnya juga akhirnya sampai di laut. Jadi banyak sampah plastik di laut, bukan karena orang berkunjung ke laut membuang sampah di laut, bukan, tetapi karena orang membuang sampah di sungai, akhirnya sampahnya sampai ke laut. Jadi kita bisa tulis di sini tidak membuang sampah di sungai. Kalau membuang sampah di laut susah, harus ke laut dulu buang gitu kan. Masa umay nang condong kowe karep mengde nyumbang sampah di laut. Iya gue. Oh ya bisa.
Tapi kan sungai kan banyak batunya ya. Jadi kadang ada yang temangsang nang batu. Kalau dari sungainya seperti sekarang sungai di Jakarta itu tidak ada batunya, tidak ada pohonnya, nah itu sampahnya langsung mengalir ke laut. Kalau di sini kan sungainya belok. Jadi kelambi bodol, sendal bolong, nah itu kan temangsang nang pinggir kali. Gitu ya. Koleksi biasanya ya. Biasanya dibenahi nang restu. Lumayan, popok bayi itu ya. Oh baca taman ya kayak berubah ke popok bayi kayak. Popok bayi kayak gitu dibalik. Nah, kita berubah kayak gue. Ini popok bayi kan kayak disuk nang mata. Kayak gue. Saya berubah jadi Batman nih gue nggak popok bayi. Ini ajis biasanya ya kayak gitu ya. Udah. Oh Malvin ya. Sing adine si cilik itu ya. Berani sama saya sudah menjadi Batman ya. Kita lanjutkan dulu. Di bidang sosial budaya. Nomor 1. Mendukung sistem pengurangan resiko bencana. Ini bidang apa? Ini sosial. Pelopor berdirinya ASEAN. Ekonomi atau sosial ini? Bu? Bagaimana yang bidang sosial? Yang nomor sosial ya. Kita lihat. Kalau yang menjadi peserta dan tuan rumah Olimpiade MIPA, ini pendidikan. Ini bisa sosial, bisa sosial budaya ya. Saya tulis sosial budaya. Kalau memberikan bantuan kemanusiaan, ini sosial. Nomor 3 belum ya nanti tanggungin. Menjadi peserta tuan rumah ajang olahraga ASEAN. Ini apa? Sosial apa ini? Tuan rumah olahraga. Sosial apa olahraga? Olahraga itu adalah bidang sosial. Terlibat kebudayaan ini sosial. Sekarang kita 4 cara bijak mengatasi permasalahan kerusakan. Oh ini laut dulu ya, baru laut ya, hutannya belum ya. Kalau hutannya berarti pertama reboisasi. Kalau kemudian melakukan tebang pilih. Terus apalagi? Menghindari pembuatan rumah di gunung atau penggundulan ya. Menghindari penggundulan hutan. Sekarang nomor 43. Ini baja hitamnya kita hapus dulu. Ajisnya kita hapus dulu ya, Jis. Ini jelas sudah ya, saya hapus. Jadi kalau hutan itu melakukan tebang pilih. Nomor 4. Ini 43. 4 cara bijak mengatasi permasalahan kerusakan ekosistem akibat perusakan darat akibat pembangunan. 1. Melakukan penghijauan ya. Penghijauan. Membuat peresapan. Boleh buat sumur resapan.
Penghijauan tujuannya untuk apa? Untuk menyaring udara ya. Membuat sumur resapan. Terus apa lagi? Apa lagi? Melakukan pengolahan limbah. Limbahnya melakukan pengolahan limbah. Limbah. Jadi limbahnya sebelum dibuang ke sungai dia harus diolah dulu. 4. Apa lagi? Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Lalu nomor 5, menjauhkan pabrik dari kawasan pemukiman. Menjauhkan pabrik dari pemukiman. Sudah ini? Sudah ya. Ada pertanyaan? Nah, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.